Baik, selanjutnya kita bahas unit 9 ya, overview of sales processes ya. Jadi ini menggambarkan proses penjualan ya secara umum yang ada di modul SD ya. Jadi kita akan pelajari seperti apa sales order ya, proses sales order, kemudian bagaimana membuat sales order dengan mereferensi kepada quotation, kemudian membuat outbound delivery ya dengan mereferensi kepada sales order, kemudian melakukan picking, kemudian juga melakukan post good issue ya, kemudian invoice untuk customer ya, kemudian enter incoming payment ya. Nah, sebenarnya enter incoming payment ini nanti masuknya di modul accounting ya. Jadi untuk SD nanti sampai di invoice. Baik, kita masuk di proses overview ya. Nah, secara umum aktivitas sales itu bisa dibagi ya dalam beberapa aktivitas ya. Yang pertama pre-sales activities ya. Jadi aktivitas yang dilakukan sebelum proses penjualan ya. Nah, intinya adalah di sini terkait bagaimana kita berkomunikasi ya dengan customer ya. Bagaimana kita membangun hubungan dengan customer ya, sehingga nanti customer itu bisa melanjutkan ataupun tertarik untuk melakukan proses sales ya, sales order dengan kita. Nah, di modul SD memang tidak secara luas ya ataupun dalam membahas tentang customer relationship ini karena ada aplikasi yang lain yaitu customer relationship management. Jadi di sini terbatas untuk aktivitas yang terkait dengan sales order ya seperti inquiry, quotation seperti itu ya. Untuk aktivitas yang lebih dalam luas terkait bagaimana kita mengelola customer itu nanti adanya di aplikasi Customer Relationship Management. Nah, misalnya di sini aktivitas pre-sales itu ya kita memasukkan ya kemudian tracking kontak ya customer kontak ya. Kemudian kita mengirim penawaran ya, kemudian menjawab misalnya kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari customer ya. Kemudian kita ada inquiry itu permintaan penawaran ya. Penawaran misalnya customer minta kepada kita itu suatu penawaran tertentu ya terkait jasa ataupun produk. Nah, kemudian quotation itu kita memberikan ya penawaran ya kepada calon customer. Nah, selanjutnya sudah pre-sales masuk di sales order processing. Ya. Kemudian dari sales order processing ini nanti kita akan masuk di procurement ya kalau misalnya barang yang akan diadakan itu tidak ada. Nanti kita bahas dulu di sales order processing. Nah, jadi bagian customer ya akan membuat transaksi sales order ya. Akan membuat transaksi sales order ya. Jadi dalam standar sales order itu biasanya ada informasi terkait customer ya, kemudian material ya, kemudian harga ya, yang terkait dengan tadi harga ya, apakah nanti diskon ataupun misalnya term of payment ya. Kemudian informasi terkait pengiriman kapan ya, jumlah yang dikirim berapa, kemudian bagaimana proses shipping-nya ya, kemudian billing-nya ya, tagihan nanti seperti apa. Nah, ketika misalnya dalam ada dua kan ada make to order ataupun make to stock ya. Kalau make to order dari sales order ini dia akan men-trigger proses berikutnya ya. Nah, di ketika melakukan sales order dia akan mengecek ya ketersediaan barang ya. Ketersediaan barang ya. Nah, kalau misalnya tidak ada barangnya maka akan melakukan proses procurement ya. Kemudian transfer ya requirement kepada material planning ya. Material planning kemudian menjalankan MRP kan.
ya. Nah, maka akan ditentukan apakah barang yang diminta itu akan diproduksi sendiri ataupun dibeli atau dijual atau dibeli dari pihak ketiga. Nah, ini yang purchasing ini bisa dalam bentuk trading ya, misalnya barang yang memang kita beli dari pihak ketiga kemudian langsung dijual, ataupun misalnya barang-barang atau material yang terkait dengan produksi ya, terkait dengan produksi. Nah, jadi sesudah tadi sales order maka dilakukan pengecekan ya. Pengecekan ini ya akan memastikan apakah barang itu tersedia atau tidak. Kalau tidak tersedia ya, maka dia akan melakukan in-house production ataupun misalnya apakah membeli atau jadi eksternal ya, purchasing ya, ataupun misalnya transfer order dari plan yang lain ya, dari plan yang lain dalam satu company code ya. Nah, seperti itu. Nah, ini juga tergantung dari strategi demand manajemennya ya, apakah make to order ataukah make to stock ya. Jadi kalau make to order berarti kan di finish good-nya dia menunggu sales order dulu. Ya, jadi disiapkan biasanya assembly-nya ya, ataupun barang mentahnya ya. Nah, kalau make to stock ya, nah sudah tersedia barangnya kan, sudah tersedia barangnya. Jadi ketika ada sales order maka akan mengkonsumsi barang atau stok yang ada di gudang ya. Nah, kecuali ketika dilakukan check capability tidak ada, maka akan men-trigger proses procurement. Dan juga bisa ke production ataupun bisa ke eksternal ya, external procurement. Nah, selanjutnya ketika barang sudah tersedia ya di bagian procurement ini, maka dilakukan shipping. Ya. Shipping ini proses shipping ini meliputi outbound delivery ya. Nanti di sistem SAP ERP itu kita akan membuat create outbound delivery. Nah, kemudian picking ya. Jadi mengambil barang dari gudang ya. Ini dilakukan dengan melakukan transaksi transfer order. Ya. Kemudian packing ya. Packing, kemudian itu posting good issue. Jadi pengiriman barang ya. Jadi barang keluar dari gudang. Nah, sesudah shipping ya, dilakukan billing ya, tagihan ya. Billing ini terkait dengan membuat invoice ya untuk barang ataupun jasa. Nah, kemudian kredit atau debit memo. Jadi kalau misalnya ada tagihan ya ternyata ada kesalahan ya, sehingga perlu ada perubahan terkait tagihannya, maka bisa dilakukan dengan menggunakan kredit atau debit memo ya. Atau misalnya cancel ya, cancel billing dokumen yang sudah diposting sebelumnya ya, karena dibatalkan misalnya transaksi pembeliannya. Kemudian secara otomatis ya mentransfer data-data yang ada pada billing dokumen kepada accounting ya, karena di dalam billing ini nanti kan akan secara di dalam sudut pandang accounting itu akan menambah account receivable ya, jadi akan menambah akun AR kita ya, akun receivable kita. Artinya kalau misalnya pembelinya tidak dalam bentuk cash ya, dalam bentuk piutang ya, berarti akan menambah piutang kita ya. Ini terkait dengan bagian ataupun modul akuntansi. Baik. Berikutnya adalah payment ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa payment ini adalah bagian dari modul financial accounting. Jadi modul SD itu selesai sampai di billing sebenarnya ya. Ketika masuk di payment ya, itu sudah masuk di modul accounting ya. Nah, jadi payment ini dia akan mendukung posting payment against invoice. Jadi bayaran ya yang kemudian dicek ya berdasarkan tagihan. Kemudian melakukan rekonsiliasi kalau misalnya ada perbedaan ya antara yang dibayar dengan jumlah tagihan gitu. Inilah payment. Baik.
Selanjutnya kita membahas master data di dalam sales and distribution. Nah, sebelum membahas itu, nah ini adalah rangkuman ya, rangkuman dari proses yang ada di sales and distribution ya. Jadi tadi pre-sales ya. Pre-sales itu ada mulai dari mempersiapkan kontak kan tadi ya, kontak dari customer. Nah, kemudian ada inquiry ya di permintaan penawaran, kemudian quotation kita memberikan penawaran kepada customer ya. Kemudian juga ada bisa jadi dalam bentuk kontrak ya, sudah ada kontrak sebelumnya atau scheduling agreement, jadi sudah ada jadwal pengiriman ya atau jadwal pemenuhan pesanan dari customer ya. Nah, kemudian sudah itu order. Jadi order ini nanti bisa berdasarkan quotation ya. Bisa berdasarkan kontrak ya atau scheduling agreement ya, order processing ini. Nah, kalaupun misalnya di sini akan dilakukan apa? Dilakukan availability check ya, pengecekan apakah yang di order itu ada atau tidak. Nah, kalau tidak ada ya, maka dilakukan procurement ya. Procurement nanti bisa dalam bentuk in-house misalnya production, apakah diproduksi di barangnya, ataupun misalnya external procurement. Ataupun kita misalnya memesan barang dari vendor atau supplier ya. Atau kita juga bisa melakukan pengadaan barang dari pabrik lain ya, yang masih dalam satu perusahaan ya. Misalnya dikirim dari pabrik yang lain ke pabrik kita ya, dalam satu perusahaan, atau istilahnya adalah transfer order ya, transfer order untuk pengiriman barang dari pabrik yang dalam satu company code. Nah, kemudian ketika barang sudah ada ya, jadi order terpenuhi, maka dilakukan shipping ya. Shipping. Nah, shipping ini dibuat outbound delivery ya. Outbound delivery ada picking ya. Picking itu bentuknya dalam bentuk transfer order. Jadi pengambilan barang dari gudang ya. Kemudian picking, packing, shipping ya. Picking, packing, kemudian good issue. Ya, barang keluar ya. Barang keluar, kemudian sudah shipping, billing, tagihan. Nah, billing ini dia akan terkait dengan delivery. Billing terkait dengan delivery ya. Nah, dari billing ini dia terkait dengan account receivable. Yang ini adalah di bagian accounting. Jadi ketika sudah ada billing ya, sudah posting billing, maka account receivable-nya akan diupdate. Sama juga dengan good issue ya, ketika barang itu keluar. Ketika barang itu keluar, maka material stock account-nya juga akan diupdate. Nah, jadi secara value dia terkait ya dengan accounting ya. Secara stok ya, dia terkait dengan material manajemen ya. Ini sudah dibahas di modul sebelumnya ya, modul MM. Nah, semua aktivitas ini ya akan direkam ya dalam sales info system. Ya, sales info system ya. Nah, kemudian juga terkait atau terintegrasi dengan modul yang lain, yaitu modul material manajemen dan modul production planning ya. Modul material manajemen ini nanti yang terkait dengan stok ataupun misalnya purchasing. Kalau misalnya tidak ada ya di sini kan. Dan kemudian material manajemen terkait juga dengan pengiriman barang di sini good issue, kemudian juga di sini ya proses picking kan, pengambilan dari gudang. Dan production planning ini terkait dengan ketika barang tidak ada ya, kemudian harus masuk di in-house production. Jadi dilakukan produksi secara internal oleh perusahaan. Nah, ini masuk di production planning. Baik, itu mungkin ya terkait secara umum proses sales ya. Silakan kalau ada pertanyaan atau tambahan. Jadi terlihat bahwa integrasi ya antara sales dan distribusi juga dengan modul material manajemen, juga modul production planning, dan juga modul financial accounting.